Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Film Latimas Tomorrow Church, datang menyapa kita pagi hari ini. Sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini, mari kita awali kehidupan kita ini dengan doa, membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Allah. Nah saudara, firman Allah pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Saudara buka Alkitab dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Di sini dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi Salomo dia menulis kitab ini karena dia adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas, orang yang berhikmat, karunia yang diberikan oleh Allah melebihi dari manusia-manusia zaman dahulu, bahkan tidak ada yang menyamai dia sampai manusia-manusia zaman sekarang. Dia dikaruniai hikmat, akal budi yang luas, pengetahuan tentang apa yang akan terjadi dan sementara terjadi. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam kehidupan manusia ada dua hal yang selalu terjadi, yang dialami oleh manusia. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, atau waktunya untuk akhir hidupnya atau mati. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk apa? Untuk menerima berkat Tuhan, ada waktunya untuk tidak menerima apa-apa. Jadi kadang kita menabur sesuatu tetapi belum terlihat tuaian itu. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Jadi manusia tidak terlepas dari dua hal ini. Ada waktu kita sakit, ada waktunya kita dalam kondisi prima, sehat. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang akan saya tegaskan di sini bahwa di dalam keadaan situasi apapun yang kita alami, saudara, kalau kita masih memegang satu pegangan yaitu firman Allah, yaitu kita masih di dalam rel kebenaran firman Allah, jangan kita takut untuk mengalami yang namanya dua hal ini. Ya, kalau kita diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap setia. Kita tetap berpengharapan terus kepada Tuhan. Jangan di saat kita sudah diberkati oleh Tuhan, akhirnya apa? Kita melupakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti kalau saatnya tiba, atau boleh dikata di waktu kita dalam keadaan kesulitan, apakah kita masih percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita? Nah, banyak orang, anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena persoalan hidup. Cuma masalah perut. Mereka mulai mempersoalkan. Memang masalah bagi kita sebagai manusia. Kalau kita dalam kondisi kekurangan, pasti kita mulai tidak nyaman. Kita mulai ada namanya manusiawi, yaitu kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kalau misalkan itu hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, saudara pegang firman Allah, bahwa masih ada Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu yang tidak baik, itu akan menjadi baik. Misalkan contoh, saya dalam keadaan kondisi ekonomi saat ini sulit. Apakah kita mau tinggalkan Tuhan? Tentunya tidak. Dan menjadi satu pertanyaan, ketika kita diberkati oleh Tuhan, apakah kita masih mempertahankan iman, kekudusan, keyakinan kita kepada Tuhan? Atau sebaliknya, karena kita sudah dalam zona nyaman,
semuanya kebutuhan sudah terpenuhi. Akhirnya apa? Kita mulai tinggalkan ibadah-ibadah. Saudara, ikut Tuhan bukannya sekedar kita hanya sekedar percaya. Percaya itu lebih level tingginya adalah iman. Kita mengimani bahwa Tuhan ada. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Tetapi kalau kita tidak mengimani, didasari iman tanpa perbuatan. Artinya apa? Kita datang ke gereja, datang berdoa, datang memuji menyembah Tuhan, berkumpul dengan umat-umat Tuhan. Maka iman kita itu akan gugur. Karena apa? Tidak dengan perbuatan. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, kita harus mengimani, kita harus percaya bahwa kita harus bergerak maju, bahwa masih ada Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Jadi firman Allah pada saat pagi hari ini mengingatkan kepada kita yang ke-11 katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kesulitan, kesukaran, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah apapun yang terjadi dalam pekerjaan, usaha, pelayanan kita, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Tuhan akan menolong kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Allah pagi hari mengingatkan kepada kami agar supaya kami menjadi umat-umat Tuhan, hamba-hambamu yang selalu berpegang kepada kebenaran. Kami tahu bahwa segala sesuatu ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk sakit, ada waktu untuk sembuh, ada waktu kami dalam kondisi yang tidak baik, bahkan ada waktu di dalam kondisi kami yang baik karena ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat GPD Villa Multimas dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan di sepanjang hari. Bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu sehingga kami berjalan dengan iman bersama-sama dengan Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Ini menjadi doa kami Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.